Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya hewan villa yang belum bergabung di channel ABM TV untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terlebih dahulu kita tuliskan sholawat di kolom komentar, karena orang yang menulis sholawat kemudian membacanya maka akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan akan menjadikan kebaikan selama sholawat itu belum terhapus. Iwan filah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendak dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Bahkan sholat ini menjadi rutinitas Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Iwan filah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 larangan di dalam mengerjakan sholat tahajud. Di antaranya yang pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten atau istiqomah. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud. Yang seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka alangkah baiknya kita ketika sholat tahajud meminta untuk keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis ini dijelaskan di dalam kitab Ibanatul Ahkam dan dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka dengan itu tidak boleh mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat saja. Larangan yang ketiga adalah melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk.
Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi kita sedang mengantuk. Rasulullah SAW menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat, bahkan akan lupa tentang apa yang kita baca. Jika kita mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang lelah tubuhnya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Larangan yang keempat, melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri tidak dianjurkan. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunahku, maka ia tidak termasuk pada golonganku." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itulah ikhwan fillah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan keistiqomahan dalam melaksanakan sholat tahajud, dan kita dijadikan hamba Allah yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Itulah 4 larangan yang tidak boleh dilakukan dalam sholat tahajud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.